Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Informasi dan Inovasi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Digital Business Strategy and Emerging Models. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin perlu kita kulik kembali perbedaan mendasar antara digital dengan IT, karena digital itu tidak sekedar hanya sebuah IT atau teknologi informasi. Jadi secara tradisional, IT itu dilihat sebagai sebuah infrastruktur teknis, seperti di dalamnya ada komputer, ada jaringan, ada penyimpanan data, dan berbagai macam aplikasi lainnya. Tapi ketika kita bicara tentang digital, ini adalah konsep yang jauh lebih luas, karena digital itu tidak hanya soal teknologi, tapi juga tentang cara berpikir, kemudian cara kerja, dan bagaimana organisasi menciptakan atau memberikan nilai, dan ini semua melibatkan hampir seluruh aspek perusahaan, bukan hanya terkait dengan pengelolaan teknologi. Nah, kembali soal transformasi digital, kalau kita bicara ke transformasi digital yang beberapa waktu lalu telah disinggung sebelumnya, ini bukan sekedar memasang teknologi terbaru atau memperbarui departemen IT saja. Jadi transformasi digital itu haruslah mampu mendorong perubahan yang mendasar terkait dengan bagaimana organisasi nanti menciptakan atau memberikan nilai atau value, memikirkan kembali tentang model bisnis yang mereka lakukan, memikirkan kembali tentang pengalaman pelanggan, lalu juga mengubah struktur dan budaya organisasi di dalamnya. Ada kulturnya, ada interaksinya, ada dinamikanya, dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara soal digital, maka sekali lagi itu bukan hanya sekedar IT, karena pertama kita melibatkan soal mindset dan budaya organisasi. Di sini kita bicara soal perubahan budaya, karena transformasi digital itu nggak bisa fokus pada kotak-kotak atau silo-silo. Ini bagian saya, itu bagian Anda, dan seterusnya. Tapi ini menjadi sesuatu yang harus berorientasi pada tujuan akhir, pada kepuasan pelanggan, pada inovasi, pada kelincahan, dan fleksibilitas. Oleh karena itu kita perlu pemimpin yang punya pola pikir digital, yang bisa mendorong kolaborasi lintas tim dan memberikan ruang gerak untuk eksperimen dan inovasi. Lalu yang kedua adalah soal mendesain ulang proses bisnis, karena digitalisasi itu akan mampu menemukan kelemahan dan hambatan dalam proses bisnis yang lama, yang dipandang mungkin sudah terlalu usang. Nah, transformasi digital ini akan membangun ulang, meredefinisi ulang, tidak sekedar mengotomatisasi atau mendigitalisasi, tapi mengubah banyak hal secara fundamental. Jadi kita tidak sekedar mengubah dokumen yang sebelumnya dalam bentuk fisik diubah jadi digital, atau tanda tangan yang sebelumnya manual sekarang diubah menjadi elektronik, dan seterusnya. Tapi kita melibatkan rekayasa proses bisnis yang lebih menyeluruh. Lalu yang ketiga adalah soal inovasi pengalaman pelanggan. Jadi dengan teknologi digital kita bisa memanfaatkan data sehingga kita bisa lebih menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih terpersonalisasi, lebih real time, kemudian juga lebih holistik, lebih komprehensif. Dan ini membuka cara berinteraksi baru lewat aplikasi baru, platform baru, dan layanan-layanan yang lebih modern. Yang keempat, kita bicara soal model bisnis baru. Di sini kita berpeluang untuk menciptakan nilai baru, berpeluang untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah bisa ungkap. Kemudian model bisnis ini juga menuntut di sisi lain tentu saja adalah eksperimentasi dan skalabilitas yang cepat. Jadi ini berbeda dengan IT di masa lalu yang cenderung mungkin lebih lambat, lebih pasif, dan lebih kaku. Selanjutnya yang kelima adalah soal integrasi lintas fungsi. Jadi digital itu tidak saja bicara soal teknologinya, tapi menggabungkan soal strategi, soal operasional bisnis, pengembangan SDM, teknologi, semuanya jadi satu. Sehingga membutuhkan kolaborasi lintas divisi, kemudian perlu menghilangkan sekat-sekat atau silo antar fungsi bisnis yang berbeda. Kemudian yang contoh nyata adalah Amazon barangkali, karena Amazon itu tidak sekedar mendigitalisasi toko buku yang sebelumnya offline menjadi online misalnya, tetapi mereka betul-betul merombak model bisnisnya. Mereka mengubah model bisnis retailnya, mereka mengubah infrastruktur logistiknya, mereka mengubah manajemen datanya, termasuk pelayanan pelanggan dan seterusnya, sehingga mereka bisa mengembangkan model bisnis platform baru yang lebih
canggih ya, yang lebih modern, yang lebih berpeluang untuk menangkap peluang-peluang baru yang sebelumnya mustahil dilakukan dengan pendekatan yang sifatnya konvensional. Makanya tak heran mereka bisa masuk ke Kindle, mereka bisa masuk ke cloud, dan seterusnya. Sehingga kalau kita hanya fokus pada teknologi saja atau fokus pada IT saja, ini akan melihat atau membatasi digital itu secara parsial. Transformasi tidak bisa diwujudkan secara maksimal dan kita biasanya akan cenderung terjebak pada cost center. Jadi menganggap teknologi atau menganggap IT itu hanya sekedar buang-buang biaya saja. Kita tidak melihat opportunity atau return yang mungkin dihasilkan dari investasi tersebut. Risiko berikutnya adalah terkait dengan resistensi, karena fokus pada teknologi biasanya akan melupakan pentingnya perubahan budaya. Kemudian perkembangan teknologi sendiri itu menuntut pengembangan kompetensi SDM, dan biasanya poin kegagalannya justru muncul dari titik ini. Seringkali masalah yang muncul itu bukan faktor teknologinya, tetapi faktor manusianya, atau faktor budayanya, atau faktor organisasinya. Martin Heidegger pernah mengatakan bahwa the essence of technology is by no means anything technological. Jadi, core nature dari sebuah teknologi itu bukan soal komponen fisiknya, melainkan pada aktivitas manusia yang mengoperasikan teknologi di balik itu. Lalu masalah klasik atau risiko klasik yang sering juga muncul adalah pendekatan yang sifatnya silo. Jadi kita menganggap digital itu hanya urusan IT, hanya departemen IT saja, atau hanya kelompok tertentu saja, bukan menjadikan ini sebagai perubahan yang holistik, sehingga inovasi itu menjadi terisolasi dan tidak menyebar spiritnya ke seluruh organisasi. Oke, konsep berikutnya yang cukup penting adalah digital ubiquity. Ini adalah konsep yang diusung oleh Marco Iannisti dan Karim Lakhani. Jadi digital ubiquity bermakna bahwa hadirnya teknologi digital itu sekarang sudah merangsek masuk ke mana-mana ya, ke setiap aspek kehidupan kita, tertanam di hampir semua hal gitu. Sekarang orang bahkan mungkin lebih cemas kalau mereka kehilangan atau ketinggalan HP daripada ketinggalan dompetnya misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa digital itu tidak lagi soal teknologi saja, tidak hanya soal IT saja, tetapi lebih dari itu. Teknologi digital sudah membuat segala macam perubahan, membuat atau mengubah elemen yang sebelumnya mungkin tidak terlihat, sekarang menjadi lebih mudah untuk dipantau, dikendalikan, dan diprogram ulang. Nah, Marco Iannisti dan Karim Lakhani tadi menyebut digital ubiquity ini akan membawa kita ke ekonomi baru yang didorong oleh superpower digital. Kita tahu kekuatan teknologi besar, big tech ya. Kalau di Amerika ada istilahnya FANG, ini akronim dari Facebook atau Meta, Amazon, Apple, Netflix, dan Google atau Alphabet. Kalau di Cina, mereka punya Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, dan seterusnya. Tapi pada dasarnya adalah bahwa di era ekonomi baru ini kita melihat setiap aset itu bisa didefinisikan ulang oleh software atau oleh teknologi digital. Dan semua bisa dikendalikan secara real time dan diorkestrasi secara lintas organisasi. Dampaknya akan terjadi pergeseran dari rantai nilai yang sebelumnya linear, bertahap, sekuensial, menjadi sesuatu yang jauh lebih dinamis. Kalau dulu rantai nilai itu cenderung tradisional, jadi mulai dari bahan baku, kemudian masuk ke manufaktur, produsen, kemudian ke distribusi, penjualan, sampai ke tangan konsumen. Dan semua tahapan itu ada batasannya yang jelas. Sekarang rantai nilai digital akan lebih dinamis, tahapan-tahapannya akan lebih kabur, mungkin bisa beberapa tahap berjalan bersamaan, tidak kaku, batasannya tidak jelas, sehingga membutuhkan orkestrasi yang bersifat real time. Dalam hal ini, keberadaan platform digital akan memungkinkan mitra bisnis, kemudian penyedia layanan, kemudian konsumen, semuanya saling terhubung secara langsung, memungkinkan inovasi itu bisa berjalan dengan efisien, dengan cepat, dengan waktu yang boleh dibilang sangat singkat. Itu tadi mengilustrasikan bagaimana Amazon tidak hanya menjadi toko buku yang semula fisik menjadi digital, tetapi berubah secara total menjadi platform layanan digital. Sebagai contoh, gudang mereka ini sekarang menjadi fulfillment network, tidak sekedar tempat untuk menaruh buku-buku, tetapi sudah menjadi
lebih dari sekedar pusat distribusi, menjadi pusat bagi layanan digital, termasuk di dalamnya ada web service, ada fulfillment by Amazon, dan seterusnya, yang lebih terbuka, fleksibel, bisa diakses oleh bisnis manapun yang menjadi mitra Amazon di luar sana, dan semua bisa diakses secara otomatis dan real time. Kemudian Amazon sendiri juga sudah mengubah dirinya menjadi software defined business, artinya baik itu gudangnya, kendaraan pengirimannya, kemudian proses pengiriman itu sendiri, lalu logistik di baliknya, semua bisa dikelola, dimodifikasi, dan dioptimasi secara fleksibel sesuai kebutuhan. Tidak lagi fix sebagai sebuah aset fisik yang sifatnya statis. Nah, dampaknya kemarin juga sudah kita singgung bahwa ini akan menciptakan sebuah monopoli karena ekosistem ini nanti akan dikuasai oleh segelintir pemain besar yang mereka akan memusatkan kontrol data, infrastruktur digital, dan seterusnya dalam diri mereka sendiri dan ekosistem mereka. Kemudian akan terjadi boundary blur, yaitu perusahaan tidak lagi bersaing dalam jalur tertentu, misalnya hanya bersaing di manufaktur saja, tapi bisa bergerak lintas sektor dengan sangat cepat. Nah, konsep ini tentu saja menuntut kita untuk berpikir ulang tentang fundamental bisnis yang kita jalankan. Bukan sekedar soal alat, tools, dan IT-nya, tapi tentang cara kerja kita, model bisnis kita, dan inovasi yang kita lakukan secara menyeluruh. Hal lain yang juga penting adalah tentang data-driven competition, karena sekarang, kemarin juga sudah kita singgung bahwa data itu menjadi aset yang baru. Data memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk menjadikannya sebagai sebuah moat dalam tanda kutip atau penghalang bagi kompetitor mereka. Nah, skala data yang begitu besar itu memungkinkan perusahaan untuk melakukan prediksi secara lebih akurat, personalisasi yang lebih baik, tepat sasaran, dan proses yang semakin efisien. Kalau ini dilakukan terus-menerus akan menciptakan efek snowball, siklus yang saling reinforcing ya secara positif, sehingga makin banyak pengguna, makin banyak data yang dikumpulkan, datanya nanti akan bisa digunakan untuk mengembangkan layanan, layanannya akan lebih banyak lagi, lebih menarik lagi, dan akan lebih mendatangkan lebih banyak pengguna lagi, dan seterusnya, sehingga akan menjadi bola salju yang terus-menerus bergulir. Nah, dalam pengambilan keputusan yang strategis, maka tools di sini, piranti-piranti digital seperti analitik, data analitik, kemudian kecerdasan buatan, dan lain-lain menjadi sangat penting. Misalnya bagaimana Gojek atau Grab menentukan dynamic pricing, menentukan search pricing, ketika tarif disesuaikan karena ada permintaan yang melonjak, atau karena cuaca hujan, atau karena jalanan lagi macet, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah contoh bagaimana data dimanfaatkan untuk meningkatkan peluang atau revenue dari perusahaan. Berikutnya adalah soal model bisnis, pipeline, dan platform. Pipeline seperti telah disinggung sebelumnya bersifat linear, kita memproduksi sesuatu, kemudian kita promosikan, kita dorong, kita jual ke pasar, marginnya sudah ditentukan atau bahkan mungkin fix karena harus bersaing dengan pihak-pihak lain. Tetapi ada model bisnis baru yang muncul sebagai dampak dari teknologi digital, yaitu model bisnis platform. Di sini kita memungkinkan interaksi antara produsen dan konsumen dan pihak lain yang mungkin saling terkait antara satu dengan yang lain, dan bisa menciptakan pertumbuhan melalui network effect. Contohnya misalnya adalah Airbnb, kemudian eBay, kalau di Indonesia ada Tokopedia, ada Gojek, dan seterusnya. Nah, model bisnis pipeline dan platform ini sangat berbeda. Kalau di model bisnis pipeline sifatnya linear, jadi kita buat barangnya, kita dorong, kita jadikan produk, kemudian kita pasarkan dan kita jual. Sementara di platform, kita memfasilitasi interaksi antara produsen, konsumen, dan para pihak lain yang terlibat. Kemudian kalau di model bisnis pipeline, kita menghasilkan dan menjual produk sendiri. Kalau di platform, kita menciptakan ekosistem, sehingga terjadi interaksi dan pertukaran nilai di antara para pengguna. Kemudian kalau di model bisnis pipeline, margin itu akan cenderung semakin kecil karena banyak intermediary atau perantara, termasuk juga pesaing yang semakin banyak. Sebaliknya kalau di model bisnis platform, karena ada network effect atau efek jejaring,
membuat pertumbuhan itu akan semakin eksponensial sehingga menciptakan efek monopoli. Kemudian kalau di bisnis pipeline, kita fokus pada mengelola aset fisik dan produksi, mendapatkan pendapatan hanya dari penjualan produk dan jasa, sementara di model bisnis platform kita berfokus pada mengelola interaksi dan data, kemudian biasanya tidak banyak memiliki aset fisik, tapi mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak karena bisa menggait biaya transaksi, kemudian mungkin bisa dari komisi, dari biaya berlangganan, dari sponsorship, dan seterusnya. Jadi singkatnya, faktor-faktor inilah yang kemudian mendorong banyak perusahaan lebih memilih untuk menjadi platform di era digital ini karena dia sangat scalable, kemudian sangat adaptif, dan sangat relevan untuk dijalankan di era sekarang dibanding fokus pada bisnis pipeline. Nah, model bisnis yang muncul lainnya yang mungkin juga menarik adalah sharing ekonomi, misalnya seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya terkait dengan Airbnb. Kalau kita membuat atau kita punya spare room di tempat kita yang tidak digunakan, itu kita bisa sewakan misalnya. Kemudian ada juga model bisnis subscription atau langganan, misalnya seperti Netflix, kemudian Spotify, dan seterusnya. Lalu juga mungkin model bisnis yang sekarang juga berkembang adalah freemium. Jadi untuk modul standarnya kita bisa gunakan secara gratis cuma-cuma, tapi kalau kita pengen upgrade misalnya kita harus bayar untuk mendapatkan premium feature tersebut. Misalnya ketika kita menggunakan Dropbox atau menggunakan LinkedIn untuk fitur-fitur standar kita bisa dapatkan secara gratis, tapi kalau kita ingin mendapatkan lebih dari itu kita harus membayar untuk premium features tadi. Nah, hal lain juga yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah efek disruption. Karena menurut Clayton Christensen, inovasi yang sifatnya disruptif itu biasanya dimulai dari pasar yang bawah atau low end dan pasar yang baru atau new market yang biasanya diabaikan oleh pemain lama atau incumbent. Tapi pelan-pelan pemain baru ini berinovasi, memperbaiki dirinya dan seterusnya, melakukan akuisisi dan seterusnya sehingga mereka menjadi dominan dan mengalahkan para incumbent. Nah, dampaknya mungkin kita juga perlu mempertimbangkan efek skalabilitas. Turun lagi. Nah, skalabilitas ini juga menjadi menarik ya, karena dengan aset digital yang semakin fleksibel, kita bisa memulai dengan biaya yang sangat kecil atau bahkan mungkin gratis. Misalnya kalau teman-teman ingin membuat perusahaan startup, kita bisa menyewa server yang kapasitasnya kecil dulu, karena mungkin penggunanya belum terlalu banyak. Tapi ketika nanti startup itu sudah bertumbuh, kemudian penggunanya semakin banyak, kita bisa secara bertahap menaikkan kapasitas servernya, kapasitas data centernya, kapasitas cloud-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga skalabilitas itu menjadi sangat mudah dilakukan di konteks digital ini. Lalu yang terakhir adalah tentang network economy atau ekonomi jejaring. Kita ingatkan kembali tentang direct network effect dan indirect network effect, bahwa nilai produk atau layanan itu akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Dan efek yang diciptakan di satu sisi, misalnya meningkatnya jumlah pengguna, itu akan menciptakan semakin banyak jumlah penjual di sisi yang lain. Sehingga secara keseluruhan ekosistem ini akan semakin bertumbuh dan semakin membesar. Jadi bisa disimpulkan bahwa digital itu bukan sekedar IT, ini mengubah segalanya, mengubah strategi. Untuk bisa mendapatkan kesuksesan, kita perlu melakukan strategic rethinking ya terhadap value chain kita, terhadap data kita, terhadap struktur kita, kemudian memahami dinamika platform yang ada di ekosistem digital dan seterusnya. Kita juga mungkin perlu mengeksplorasi model-model bisnis yang baru yang memberikan strategic trade-off yang mungkin lebih menarik. Dan yang terakhir adalah mungkin kita harus selalu mempertanyakan ya di era ekonomi digital ini bagaimana kita bisa membangun atau berpartisipasi di ekosistem yang berbasis network yang lebih scalable dan lebih kaya akan
data. Oke, ini adalah akhir dari sesi yang kelima. Selanjutnya kita akan membahas tentang Key Digital Infrastructures and Technologies.